Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Etika Bangsa. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu Rivaldi dengan NIM M0112110050. Yang kedua Lexi Marantetana dengan NIM M0112110026. Yang ketiga Muhammad Habibi Alfariza dengan NIM M0112110014. Yang keempat Nurul Isladiar dengan NIM M0112110008. Yang kelima yaitu Nusaibah Huswatun Nisa dengan NIM M0112110005. Yang keenam itu Astrita Putri Winanda dengan NIM M0112110021. Dan yang terakhir itu saya sendiri Husnul Khatimah dengan NIM M0112110013. Baiklah, untuk menyempatkan waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri untuk membahas materinya masing-masing. Untuk yang telah didiskusikan kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, aliran-aliran besar etika. Dalam kajian etika dikenal ada 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teleologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. Yang pertama itu etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut, karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh dan demi kewajiban moral itu. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dari kerja keras, sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu, dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari Lexi Rantetana, dan kami persilakan untuk pemateri kedua untuk membahas materinya. Yang kedua itu etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada 2 atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yang memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. Ketika berencana, sedang terjadi situasi biasanya kaos. Dalam keadaan seperti ini, maka memenuhi kewajiban sering sulit dilakukan. Contohnya sederhana, kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan demikian, etika teleologi perlu dipertimbangkan, yaitu demi akibat baik. Beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak terpenuhi. Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu.
Baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Yang pertama, egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Yang kedua itu utilitarianisme. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang dilematis, maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua, dari kemanfaatan itu, mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Karena bisa jadi kemanfaatannya besar, namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Nurul Islah Adiar. Baik, utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang dilematis, maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki tingkat kerugian paling kecil, dan kedua dari kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang. Karena bisa jadi kemanfaatannya besar, namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada, karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Namun, setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Kalau tindakan itu hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang, atau kalau tindakan itu hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang atau bahkan merugikan, maka harus dicari alternatif tindakan yang lain. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan, dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang. Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika egoisme, bahwa kemanfaatan banyak oranglah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan diri diperbolehkan sewajarnya, karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada yang lain. Utilitarianisme meskipun demikian juga memiliki kekurangan. Sonic kerap yang pertama, karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian, utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas. Yang kedua, dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas materialistis, kurang memperhitungkan manfaat yang non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Yang ketiga, karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari segi material yang tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka atas nama ekonomi tersebut, hal-hal ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan. Misalnya atas nama memasukkan investor asing, maka aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan devisa negara, maka pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika lingkungan dirusak atas nama untuk menyejahterakan masyarakat. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai
kelemahan dari etika teleologi. Yang selanjutnya itu yang keempat, kemanfaatan yang dipandang oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang. Yang kelima itu, karena etika utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. Yang keenam, etika utilitarianisme mengalami kesulitan menentukan mana yang lebih diutamakan, kemanfaatan yang besar, namun dirasakan oleh sedikit masyarakat, atau kemanfaatan yang lebih besar banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil. Selanjutnya, menyadari kelemahan itu, etika utilitarianisme membedakannya dalam dua tingkatan, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka pertama, setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan, maka kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar. Yang kedua, kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang non-fisik seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, terhadap masyarakat yang dirugikan perlu pendekatan persoalan dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi tentang etika teleologi dari Astrita Putriwinanda, Nurul Isla Adiar, dan Nusaibah Huswatunisa. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga untuk membawakan materinya. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakat. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika utama dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan terakhir tentang etika keutamaan oleh Saudari Rivaldi. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.